Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraidamrin dengan NIM 2023 Prodi Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi, mulai dari definisi korupsi, faktor apa yang menyebabkan terjadinya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, penyebab korupsi dalam perspektif teoritas, dan dampak masif korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa hampir pada seluruh sendi kehidupan, menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintah, dan tekanan sosial pada di negeri ini. Kemudian peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan industri penegak hukum, tetapi peran aktif mahasiswa diharapkan lebih fokus pada pencegahan korupsi dan ikut membangun budaya anti korupsi di dalam masyarakat. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk-bentuk korupsi seperti kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan, bentuk dalam pengadaan, dan gratifikasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi mulai dari faktor internal yang merupakan faktor penyebab korupsi yang datang pada diri kita sendiri atau individu itu sendiri, yang meliputi seperti perilaku individu seperti tamak, rakus. Kita tahu kalau korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah bercukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Selanjutnya, moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral yang tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau orang lain yang memberi kesepakatan. Kemudian gaya hidup yang konsumtif, seperti kehidupan di kota-kota besar, itu bisa mendorong seseorang untuk sering melakukan konsumtif. Selanjutnya, faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini terjadi korupsi karena sebab-sebab dari luar, seperti dilihat dari aspek ekonomi, seperti pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi mendesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu bisa membuka ruang seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan perbuatan korupsi. Kemudian, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Biasanya kultur organisasi itu mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi yang kondusif mewarnai kehidupan organisasi itu tersebut. Selanjutnya, penyebab korupsi dalam perspektif teori, seperti teori means ends yang diperkenalkan oleh Robert Merton ini. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini, sebagaimana dikutip Handoyono 2009, ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lebih lanjut, Handoyono mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapai melalui cara-cara yang telah disepakati. Mereka menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu mereka termasuk ke dalam golongan kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang menimbulkan tekanan yang menyebabkan
yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial karena adanya pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, kapital, keterampilan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu dampak masif korupsi. Yang pertama itu dampak ekonomi, kemudian dampak sosial dan kemiskinan seperti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas. Kemudian dampak birokrasi pemerintahan, di mana yaitu tidak efektif peraturan dan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien. Kemudian dampak politik dan demokrasi seperti munculnya kepemimpinan, korupsi, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, dan selanjutnya itu dampak terhadap penegakan hukum seperti hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Selanjutnya dampak kerusakan lingkungan seperti menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup, dan dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.